Halo guys, selamat datang di channel Game dan Anime, channel yang bakal ngebahas tentang seputar game dan anime. Kali ini kami bakal ngasih kamu beberapa judul anime yang tokoh utama atau main karakternya overpower masuk ke sekolah sihir atau magic. Dan bisa dibilang MC-nya memiliki kekuatan yang sangat besar. Ada juga karakter yang mempelajari kekuatannya di dalam sekolah itu. Tapi sebelum kita mulai video ini, ada baiknya jika kalian like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi ya, agar kalian bisa tahu kalau kami upload video baru. Berikut adalah daftar 10 anime dengan tokoh utama overpower masuk ke sekolah sihir. Yang pertama, Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashi Record. Berlatar di Kekaisaran Alzano, di mana di situ terdapat sekolah sihir terbaik di dunia, yaitu Alzano Imperial Magic Academy. Di sini, para siswa dilatih untuk menjadi ahli sihir yang kompeten. Salah satunya adalah wanita yang keras kepala yang bernama Sistine Fibel dan temannya Rumia Tingel. Mereka bersekolah di sini dengan harapan melatih sihir mereka menjadi lebih baik. Namun harapan mereka berkurang setelah guru favorit mereka pensiun dan Radical Glenn menggantikannya sebagai guru muda. Sikapnya yang malas dan acuh tak acuh membuatnya tidak disukai di kelas. Suatu hari, kekuatan jahat bangkit di salah satu tempat di sekolah itu. Sistine, Rumia, dan Glenn terjebak dalam skema musuh. Dan disinilah Glenn menunjukkan kekuatan sebenarnya. Bagaimana kira-kira kemampuan Glenn? Yang kedua, Seven Ghosts. Taito Klein, seorang mahasiswa di akademi, adalah salah satu tentara yang paling menjanjikan yang diproduksi. Meski diejek oleh semua orang karena menjadi seorang slave atau orang Jerman untuk budak tanpa kenangan masa lalu, dia berteman dengan sesama manusia bernama Mikage. Sambil mempersiapkan ujian akhir, Taito mengungkap rahasia gelap yang berkaitan dengan masa lalunya. Ketika sebuah upaya untuk membunuh Ayanami, seorang pejabat tinggi yang membunuh ayahnya gagal, Taito dikurung menunggu hukuman. Hanya menginginkan yang terbaik untuk Taito, Mikage membantunya melarikan diri. Taito berakhir di gereja distrik 7 di mana dia dibawa oleh para uskup. Disinilah Taito mencoba menghindari penangkapan Ayanami dan militer. Jadi dia bisa menemukan kembali ingatannya dan belajar mengapa dia adalah orang yang bisa mengubah nasib dunia. Yang ketiga, Mahou Senso. Seperti yang Takeshi temukan, ada dunia tempat dia tinggal dan dunia pengguna sihir. Sebagian besar pengguna sihir hanya ingin hidup berdampingan secara damai dengan non-penyihir. Tetapi ada beberapa dengan ambisi yang lebih besar. Mui Aiba adalah pesulap yang terdaftar di Akademi Sulap Subaru, di mana pengguna sulap dapat belajar untuk mengendalikan dan menyalurkan kekuatan mereka dan bagaimana hidup damai dengan manusia biasa. Setelah pertemuan yang ditakdirkan dengan Mui, Takeshi dan teman-teman pesulapnya yang baru, Kurumi Isoshima dan Kasumi Ida, memutuskan untuk mendaftar di Akademi Sihir juga. Ketiga teman memiliki alasan berbeda untuk berjuang. Apakah mereka berjuang untuk melarikan diri dari masa lalu atau mengejar masa depan? Mereka menggunakan berbagai jenis kekuatan yang harus mereka pelajari untuk memanfaatkan melawan Ghost Trailers, sekelompok penyihir yang bersedia menggunakan kekerasan untuk menegaskan keunggulan mereka atas manusia. Yang keempat, Tokyo Revenge. Sihir on Myodo dulunya merupakan teknik yang kuat yang digunakan oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua agar mereka dapat unggul dan membangun bangsa mereka sebagai kekuatan yang tangguh. Tetapi, Jepang dengan cepat dikalahkan setelah Yakobutsu Himikado yang dipuja menyebabkan bencana rohani besar, sebuah peristiwa yang menjangkiti Tokyo hingga hari ini. Sebagai
Hasil dari kecelakaan ini, badan Onmyo didirikan untuk mengusir bencana spiritual lebih lanjut dan memerangi iblis yang akan membuat jalan mereka ke dunia. Sekarang, Onmyo-do telah menjadi jauh lebih modern, disederhanakan, dan disempurnakan untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kedokteran dan teknologi. Namun, tidak semua orang dapat menggunakan sihir, seperti halnya dengan Harutora, anggota keluarga cabang Tsuchimikado. Meskipun ada janji lama untuk melindungi Natsume, pewaris keluarga utama Tsuchimikado, dan reinkarnasi Yakao sebagai familiarnya, Harutora tidak memiliki bakat dan memilih untuk hidup normal sebagai gantinya. Selanjutnya, Trinity Seven. Suatu hari, matahari merah terang berhenti bersinar, menyebabkan fenomena pelemahan, penghancuran kota Aratakasuga, dan hilangnya orang-orang yang menghuninya. Semua, bagaimanapun, belum hilang. Dengan memanfaatkan sihir Grimoire yang diberikan kepadanya oleh teman kecilnya dan sepupu Kajiri Kasuga, dunia Arata direkonstruksi secara artifisial. Untuk menyelidiki fenomena tersebut, Lilith Asami muncul sebelum Arata, yang dunia tiruannya tiba-tiba hancur. Dia diberikan dua pilihan, menyerahkan buku itu atau mati. Namun, Arata memilih opsi ketiga, mendaftar di sekolah sihir rahasia Royal Biblia Academy, tempat 6 pengguna sihir lainnya menunggunya. Bersama dengan Lilith, ketiganya membentuk Trinity Seven, elit sekolah yang masing-masing meningkatkan kekuatan dan keterampilan mereka sendiri. Yang keenam, Witchcraft Work. Takamiya Hanoko adalah seorang murid SMA biasa tanpa talenta atau kemampuan yang spesial. Di dalam kelas, ia duduk sebangku dengan Kagari Ayaka, murid tercantik di sekolahnya. Mereka berdua tidak pernah berbicara satu sama lain, dan interaksi kecil akan mengakibatkan dirinya dibuli oleh anggota fan club Kagari. Ketika nyawa Takamiya berada dalam bahaya setelah gedung sekolahnya runtuh, Kagari datang dan menyelamatkannya dengan berpakaian seperti penyihir. Ternyata Kagari merupakan seorang penyihir yang bertugas untuk melindungi Takamiya dari bahaya apapun yang mengancamnya. Bagaimana kehidupan Takamiya setelah mengetahui tentang identitas asli dari Kagari? Akankah hubungan mereka akan tetap sama seperti dahulu? Yang ketujuh, Machinedol wa Kizutsukanai. Akademi Kerajaan Walpurgis of Machinard didirikan bersamaan dengan pengembangan Machinard, mesin sihir yang mampu memberikan kehidupan dan kecerdasan pada boneka mekanik, kemudian disebut dengan robot. Tujuannya melatih pengendali terampil untuk mengendalikan robot, karena militer di seluruh dunia telah memulai memasukkan Machinard ke dalam pasukan mereka. Setelah benar-benar gagal dalam ujian masuk akademi, Reishin Akabane dan robot humanoid Yaya harus mengalahkan salah satu dari 100 siswa teratas untuk mendapatkan hak untuk ambil bagian dalam partai evening, sebuah pertarungan untuk supremasi antara dalang dengan menggunakan robot mereka. Yang terakhir berdiri dianugerahi gelar Weisman dan memberikan akses ke seni terlarang yang kuat. Dengan demikian, Reishin menantang Charlotte Blue dan robotnya Sigmund untuk berduel. 8. Rakudai Kishi no Cavalry. Anime ini menceritakan tentang pengguna sebutan untuk murid paling adalah mereka yang memiliki nilai ujian yang tinggi yang ditugaskan pada kursus pertama. Sementara Wits atau Gulma adalah siswa cadangan yang akan ditugaskan pada kursus kedua. Dua kakak beradik, Tatsuya dan Miyuki Shiba, terdaftar di First High School. Setelah mengikuti ujian, Miyuki mendapatkan kursus pertama, sedangkan kakaknya Tatsuya mendapatkan kursus kedua. Meskipun nilai dan status praktiknya sebagai wits menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya tidak kompeten,
Tetapi sebenarnya dia, Tatsuya, memiliki pengetahuan yang luar biasa, kemampuan tempur fisik, dan kekuatan magic yang sangat hebat dikuasainya. Ke-10, Toaru Majutsu no Index, bercerita tentang seorang siswa dari kota akademi bernama Kamijo Touma. Ia berada di tingkatan terendah, yaitu level 0. Walaupun begitu, ia memiliki kekuatan Imagine Breaker yang dapat menetralkan semua kekuatan Esper. Bermula saat pertemuannya dengan seorang gadis biarawati dari Necessarius bernama Index, inilah awal mula Touma terseret ke dalam masalah yang sangat besar karena ternyata di dalam ingatan Index telah tertanam Librorum Prohibitorum, yakni 103.000 buku sihir yang telah dihapus oleh gereja. Oleh karena itu, Index banyak diincar oleh orang-orang. Dari sinilah cerita Touma dimulai, terseret ke dalam permasalahan yang sangat besar untuk melindungi Index dan mengungkap rahasia dari kota akademi. Nah, itulah tadi 10 anime dengan tokoh utama overpower yang masuk ke sekolah sihir, versi game dan anime. Jika ada anime yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian bisa tahu kalau kami update video baru. Share juga ke teman-teman kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.